Halo sahabat Simbol, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya semua. Kali ini Simbol Channel akan membawa kita jalan-jalan ke lokasi penambangan nikel. Di sini kita akan melihat sisi lain dari industri pertambangan. Di industri pertambangan bukan hanya penggalian atau pemberaian yang ada ya sahabat Simbol. Di sana ada juga kegiatan masak-memasak. Tapi yang dimasak bukan makanan ya, melainkan material atau sampel bahan galian yang diambil dari lapangan. Penasaran ya sahabat Simbol? Yuk ikuti video ini. Kali ini kita akan melihat salah satu kegiatan yang ada di industri pertambangan yang identik dengan dapur kita. Nah, sekarang kita sudah berada di laboratorium preparasi sampel nikel. Di sini kita akan mengenal satu persatu alat-alat yang ada di lab preparasi. Preparasi sampel nikel merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan sampel nikel menjadi material yang siap dianalisis. Analisis dilakukan untuk mengetahui kadar nikel itu sendiri beserta unsur-unsur lain yang berasosiasi dengannya. Kadar tersebut akan berkaitan dengan kebutuhan penjualan nantinya. Nah, sahabat Simbol, yuk kita kenal peralatannya satu persatu. Ini yang disebut sebagai talang. Jadi bukan hanya di rumah ada talang ya sahabat Simbol. Di lab preparasi pun membutuhkan talang. Nah, di lab preparasi ini kita akan menemukan beberapa ukuran talang. Yang di depan ini adalah talang yang berukuran 20 x 30 cm. Ini talangnya lebih besar lagi sahabat Simbol. Diperuntukkan untuk material -3. Nah, kalau yang ini talang yang paling besar di sini. Dan masih banyak talang yang kecil-kecil lainnya. Kalau ini namanya scoop atau biasa juga disebut skop. Kalau di lab preparasi itu skupnya terdiri dari beberapa ukuran, dari kecil sampai yang besar dan memiliki fungsi masing-masing. Ini disebut skop 1D, dipergunakan untuk material -200 mesh. Kalau yang ini skop untuk -3 ya. Lebih besar ukurannya dari yang sebelumnya. Kalau di luar itu skopnya besar-besar ya. Di sini juga digunakan skop besar sahabat Simbol. Digunakan untuk mengaduk sampel yang baru tiba dari lapangan. Seperti ini. Nah, sekarang kita beralih ke alat yang satu ini. Semua pasti kenal yang namanya ayakan ya. Ayakan ini digunakan untuk mengayak material yang sudah kering. Ayakan sendiri terdiri dari berbagai ukuran. Kalau yang di depan kita ini ayakan dengan ukuran 200 mesh. Jadi yang lolos ayakan ini disebut sebagai material -200 mesh. Mesh sendiri itu adalah ukuran dari jumlah lubang suatu jaring atau kasa pada luasan 1 inci persegi jaring atau kasa yang bisa dilalui oleh material padat. Jadi 200 mesh artinya terdapat 200 lubang dalam 1 inci persegi. Jadi lubangnya sangat rapat ya sahabat Simbol. Tentunya hasilnya juga akan sangat halus seperti bedak bubuk. Nah, di sini juga kita menemukan kuas pemirsa. Kalau di rumah kuas ini biasa digunakan untuk ngecat ya. Namun kalau di lab preparasi berfungsi untuk membantu material agar cepat lolos ayakan. Anak-anak semua ini kok ayakannya ini di kuas biar lolos ayakan. Nah, di sini juga kita menemukan sendok semen ya pemirsa. Sendok semen ini digunakan saat melakukan matriks material, yaitu membagi material dalam beberapa bagian. Seperti ini pembagiannya. Kelihatan seperti kue talang ya. Setelah itu diambillah sampel yang mewakili setiap bagian dengan menggunakan scoop. Di sini juga kita menemukan salah satu alat pembagi material pemirsa. Jadinya berseberangan A sama A dan B sama B. Ini langsung membagi material menjadi 4 bagian yang diistilahkan sebagai quartering. Seperti ini cara kerjanya. Praktiskan pemirsa. Nah, di depan itu juga kita menemukan palu. Palu ini digunakan untuk menghancurkan material basah yang berasal dari lapangan. Setelah proses penghancuran, material akan dituang ke dalam screen sehingga menghasilkan ukuran -10. Kalau yang ini adalah besi plat.
tempat menghancurkan sampel secara manual. Yang ini juga alat pengaduk material ya, agar diperoleh campuran yang homogen. Nah, di depan kita ini ada sampel sahabat Simbol. Sampel ini berasal dari lapangan yang akan dimasukkan ke dalam screen sehingga memperoleh ukuran -10 seperti ini. Sampel -10 ini akan dimasukkan ke dalam oven untuk proses pengeringan. Namun kalau dalam skala kecil lebih praktis disangrai di wajan seperti ini. Wah, persis sama dengan di dapur ya. Ada kompor, tabung, dan wajannya. Nah, ini dia ovennya sahabat Simbol. Ovennya sama seperti oven untuk panggang roti. Tampak dalamnya seperti ini. Jadi di lab preparasi itu identik dengan dapur ya. Nah, di sini juga kita menemukan mesin. Namanya jaw crusher. Berfungsi untuk menghancurkan material keras yang tidak bisa dihancurkan secara manual dengan menggunakan palu. Material yang diambil di sini adalah material yang tidak lolos screen. Yang lolos screen material -10, yang tidak lolos berarti ukurannya di atas 10. Ukuran itulah yang dimasukkan ke dalam jaw crusher agar bisa dihancurkan. Setelah hancur, kembali digabung dengan teman-temannya yang tadi ya, yaitu material dengan ukuran -10. Setelah tercampur, dimasukkan ke dalam oven untuk pengurangan kadar air. Nah, ini ovennya lebih besar lagi sahabat Simbol. Pada saat material yang akan dikeringkan lebih banyak, maka digunakanlah oven ini. Biasanya sampel cek ya. Nah, sahabat Simbol, kita bergeser lagi ke alat berikutnya. Namanya double crusher. Alat ini akan menghancurkan material juga dan akan menghasilkan material dengan ukuran -3. Material yang dimasukkan ke sini yang berasal dari oven yaitu material -10 tadi. Nah, ada di sebelah lagi ini sahabat Simbol, masih double jaw crusher ya. Sama seperti yang tadi yang akan menghasilkan material dengan ukuran -3. Nah, kita bergeser lagi ke alat berikutnya, yaitu mesin penghalus yang akan menghasilkan material dengan ukuran -150 mes. Namanya lap disc mill. Di sebelah juga ini ada alatnya yang sama ya sahabat Simbol, lap disc mill. Selanjutnya kita akan bergeser ke alat yang akan menghasilkan material yang paling halus sahabat Simbol. Namanya lap pulverizer. Alat ini akan menghasilkan material dengan ukuran yang paling halus yaitu -200 mes. Hasilnya seperti bubuk bedak ya. Ini dia hasilnya. Hasil akhir dari lap pulverizer ini sangat halus seperti bedak bubuk. Selanjutnya kita bergeser lagi ke alat yang satu ini, namanya press pallet. Alat ini digunakan untuk memadatkan material -200 mes agar memenuhi standar pada alat pengujian kadar. Cara penggunaannya adalah masukkan sampel ke dalam sampel cup sebanyak 10 gram. Hasilnya seperti ini sahabat Simbol, seperti kue kering ya dalam talang. Setelah itu dimasukkan ke dalam mesin press pallet untuk selanjutnya dipres. Ini dia hasil akhirnya, seperti uang koin sahabat Simbol. Jadi rangkaian preparasi itu hasil akhirnya seperti ini, menghasilkan kepingan yang siap dianalisis. Nah, ini adalah power untuk semua alat. Semua alat yang ada di lab, powernya di sini. Sekali on saja langsung nyala semua. Oven, pulverizer, jaw crusher, dan lain-lain. Di sebelah ini adalah kompresornya ya. Nah, sahabat Simbol, setelah rangkaian preparasi selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis kadar alatnya seperti yang di depan sahabat Simbol. Namanya X-ray. Tampak dalamnya seperti ini. Analisa kadar dilakukan untuk mengetahui kadar nikel yang ada dalam sampel yang diuji, juga unsur-unsur lainnya yang tergabung di dalamnya. Setidaknya ada 7 unsur yang dapat terdeteksi di sini, yang akan digunakan sebagai acuan. Kalau lab independen biasanya lebih banyak dari ini. Nah, sekian dulu cerita kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya. Bye.